Panas sekali, ada apa ini? Ingin mengajak wanita cantik ini minum. Permisi sebentar. Yunsi, kamu sudah mabuk. Pergi ke kamar istirahat. Kamu sangat perhatian. Harusnya kamu adalah sumber uang perusahaan kita. Itu pria itu dia yang memberi saya obat. Ternyata dia bekerja sama dengan Jiang Xiaoye. Tidak boleh masuk, ingin menjebak saya. Mimpi di siang bolong. Non tengah malam begini. Mau tidur tidak? Sudah cukup mengambil untung. Maaf, saya tidak. Wanita ini sakit ya? Kamu baik-baik saja. Tidak. Sayang, kamu salah kamar kita di sini. Kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Kamu jangan berharap menyakiti saya. Kalian berdua sebenarnya apa hubungannya? Saya suaminya. Dia bukan suami saya. Saya tidak kenal dia, dia penculik. Tolong saya. Bagaimana kalau kita telepon polisi dulu? Minum air madu bisa mengurangi mabuk. Barusan, terima kasih. Tidak apa-apa. Air madu tidak membantu, tolong. Tolong saya. Tolong ya, berbuat baik sampai tuntas. Kakak, kamu tidak boleh mengambil untung dari saya di sini. Tenang, tidak akan meminta kamu bertanggung jawab. Kakak, kamu sangat menggoda. Kakak, kalau kamu terus begini, saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Apa yang sudah saya lakukan? Wah, masih muda sekali. Tunggu, apalagi sekarang belum ketahuan. Cepat lari saja. Kakak mau pergi begitu saja. Itu saya. Kamu siapa namanya? Hubungan kita seperti ini. Nanti, jangan bertemu lagi ya. Tidak tahu siapa yang bilang semalam. Hari ini masih mau membalas budi padaku. Membalas budi memang harus membalas budi.
sudah cukup banyak ini. Kamu anggap aku apa? Baik, aku mengerti belum cukup. Tapi di dompetku tidak ada banyak uang tunai. Bagaimana kalau begini, kamu kasih tahu nomor kartu. Kamu mau berapa, aku transfer berapa. Wah, kakak ini lumayan, kamu cukup dermawannya. Tidak ada cara salah berteman. Setiap orang pernah salah berteman. Tidak usah banyak bicara, kamu mau berapa. Cepatlah. Kakak yang aku minta mungkin agak banyak. Takutnya kamu tidak sanggup memberi. Yunsi beberapa kali panggil kakak, kenapa kamu sudah tertarik? Kakak, maksud kamu apa? Aku itu. Sering terlambat. Xiao Mengzong, siapa dia? Luolin, kamu datang tepat waktu. Xiao Mengzong, siapa sebenarnya dia? Kamu terlalu banyak ikut campur. Kamu adalah putra mahkota grup Chasheng. Ketua sudah memerintahkan aku untuk merawatmu, bagaimana bisa kamu sembarangan? Sudah setiap kali bilang begitu. Aku hanya heran dulu kamu mengambil alih bisnis keluarga. Bukan untuk menghindari pernikahan, aku pikir kamu tidak suka wanita. Jangan bercanda, apa aku suka pria. Apa kamu suka kakak? Kakak, Tenang, tidak perlu kamu bertanggung jawab. Kamu bicara dong. rapat pagi ini kita tukar peran. Kamu jadi Xiao Mengzong, aku jadi asistenmu. Kamu mau apa? Proyek dengan grup Chensing. Hanya cari kerja sama dengan Yunsi. Yunsi ini apa kelebihannya? Aku hanya tidak ingin terlalu cepat menyingkap identitasku. Sekalian lihat apa yang ayahku bilang tentang Yunsi ini. Seberapa hebatnya. Aku Yunsi dari grup Chensing. Kepala tim bisnis satu, prestasi nomor 1 setiap tahun. Menikmati pujian juga jadi iri hati orang. Selalu ada yang ingin menjebakku, ingin melihat aku jadi bahan tertawaan. Contohnya Jiang Xiaoi ini. Sepertinya Bufan berhasil, Yunsi. Hari kematianmu sudah tiba. Tapi di mataku dia cuma badut kecil. Wah, muramnya bagus tadi malam. Ada kabar baik apa? Iya, apa kamu iri? Ingatkan kamu ada pepatah kuno di Cina. Sukacita berlebihan bisa berujung duka. Masih ada pepatah kuno lain di Cina. Perbuatan jahat pasti akan menuai akibatnya. Pernahkah kamu membayangkan suatu hari, jatuh dari awan ke dasar jurasa rasanya seperti apa? Setidaknya ada kamu yang menahan, seharusnya tidak terlalu sakit. Kamu memang baru menangis kalau sudah lihat peti mati. Kok baru datang sini duduk? Sialan, kenapa dia ada di sini? Kak, sepertinya jodoh kita cukup dalamnya. Semuanya ini, dia yang kita tunggu-tunggu. Klien besar. Dari grup Chasheng. Manajer kecil Halo Meng. semua, saya asisten manajer kecil Meng. Saya Luolin. Manajer kecil Meng ini dia. Kepala Departemen Bisnis Perusahaan kita Yunsi. Dia ternyata Yunsi, kebetulan sekali. Manajer kecil Meng, kalian kenal ya? Tidak kenal. Langsung ke intinya, kami datang untuk Yunsi. Oh begitu. Manajer Sao, tujuan kami kali ini adalah bekerja sama dengan Yunsi, jadi tidak usah bertele-tele. Asalkan manajer Yun tidak keberatan kontrak ini, bisa langsung ditandatangani sekarang. Ini tidak adil. Sudah lama kami hanya jadi pendamping. Manajer Zhao kelompok kami bahkan tidak punya kesempatan. Bursing Sakura, adil ini, tidak Apa yang pantas. tidak pantas? Kamu cuma asisten, banyak bicara apa? Saya pihak klien ada masalah.
Siapa nama Anda? Nama saya Jiang Xiaoye, Kepala Departemen Bisnis Kelompok 2 Chensing. Manajer Jiang. Maaf sekali. Kami hanya akan menandatangani dengan manajer Yun. Itu karena Anda belum tahu. Prestasinya itu hasil dari tidur dengan orang. Jiang Xiaoye, obat tidak boleh sembarangan diminum. Jangan asal bicara. Kenapa? Takut aku buka aibmu. Kamu mengancamku. Pakai otakmu, kapan kamu pernah menang dariku? Kamu yang gak pakai otak. Kalian berdua sama-sama gak pakai otak. Ini ruang rapat, ada masalah bicara di luar. Tidak, aku mau bicara di sini. Yunsi, setiap hari kamu sok tinggi tapi kamu cuma wanita yang menjual diri untuk dapat sumber daya. Itu juga kemampuanku, setidaknya aku masih punya daya tarik. Kamu punya apa? Kamu. Aku peringatkan kamu sekarang, hentikan. Kerjasama dengan CEO Meng kecil aku bisa pertimbangkan. Melepaskanmu kalau tidak. Jangan salahkan aku jika membuatmu malu di depan umum. Kamu hati-hati angkat batu. Jatuhin ke kaki sendiri. Sampai mati masih keras kepala. Manajer Jiang, aku sudah tidak sabar. Ingin lihat bagaimana manajer Yunsi dipermalukan. Tolong cepat bicara. CEO Meng kecil, sepertinya kamu sudah tidak tahan. Mau ganti kembali? Tidak perlu, kamu ikuti saja perkataanku. Manajer Jiang. Jika yang kamu katakan benar, kami akan pertimbangkan mengganti mitra kerjasama. CEO Meng kecil, kamu tenang saja. Aku tidak begitu tidak tahu diri, toh kita semua masih di perusahaan yang sama. Jangan bikin mual di sini, keluarkan saja semuanya. Ini kamu yang memaksa. Rekan-rekan tim kita dapat peringkat pertama tahun ini. Malam ini aku traktir kita minum sampai mabuk. Buffan si bodoh ini, apa yang dia lakukan? Yunsi, kamu yang main curang. Ini namanya karma. Tuhan juga tidak tega melihatnya. Jangan-jangan kamu terpesona oleh ketampananku. Gelas yang kamu berikan padaku tadi malam sudah aku simpan baik-baik. Kamu mau apa? Sayangnya sidik jari di gelas itu. Jelas terlihat aku harus jaga baik-baik bukti fisik ini. Kamu mau aku melakukan apa? Aku pasti akan melakukannya. Manajer Jiang, apa lagi? Aku mohon, biarkan aku kehilangan muka. Awalnya aku tidak ingin berdebat denganmu, tapi aku benar-benar sangat penasaran bagaimana kamu akan menjebakku. Kamu jangan bicara manis untuk meninggikan dirimu sendiri. Jiang Xiaoye, apakah aku tidak baik padamu? Kenapa kamu tidak bisa dijinakkan? Kamu memberikan barang yang tidak kamu inginkan kepada orang lain, dan berharap aku berterima kasih? Masih ada lagi. Aku sama sekali tidak percaya bisnismu begitu bersih. Aku hanya belum mendapatkan buktinya. Jiang Xiaoye masih belum cukup malu ya. Manajer Zhao, bukankah begitu? Cepat minta maaf pada Yunsi. Minta maaf? Kenapa harus aku? Awalnya aku sudah mendapatkan buktinya, tapi dia bermain kotor di belakang. Mengganti videoku, dia memang tidak tahu malu. Dia yang seharusnya minta maaf padaku. Jiang Xiaoye, kamu sangat mengecewakanku. Aku tahu Yunsi adalah aset berharga perusahaan, jadi apapun yang dia lakukan. Bahkan jika dia tidak punya batasan moralnya buruk. Tidak ada yang mengatakan dia tidak baik-baiklah. Kalian silakan menjilatnya, aku Jiang Xiaoye tidak akan melayani. Aku secara resmi mengumumkan mulai sekarang Jiang Xiaoye bukan lagi manajer tim 2. Kamu pikir kamu menang? Tunggu saja. Aku akan membuatmu merasakan kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu menyesali semua yang kamu lakukan padaku hari ini. Kadang-kadang aku benar-benar merasa kasihan padamu. Jangan sok suci. Bicara. Baiklah manajer Zhao, selanjutnya. Kita bahas detail kerjasamanya, baiklah. Manajer kecil Meng. Tunggu. Manajer kecil Meng, aku menolak untuk bekerja sama denganmu. Yunsi. Manajer Yunsi, taktikmu ini. Kenapa aku tidak bisa mempelajarinya? Jiang Xiaoye, kamu diam saja. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Yunsi, perusahaan seperti kita ini bermimpi ingin memasok ke Chasheng. Klien berkualitas seperti mereka sulit dicari.
Semua itu aku tahu. Lalu apa maksudmu? Tuan Meng kecil grup Chensing kita. Semua tim bisnis sangat berbakat, tidak hanya Yunsi. Saya sarankan Anda membagi bisnis ke tim lain untuk dikerjakan bersama. Yunsi benar, tim kami yang ketiga sepenuhnya bisa mengatasi. Betul tim keempat kami juga tidak ada masalah. Saya juga merasa bisa setujui dia. Produk jadi kita diekspor ke luar negeri. Sangat ketat terhadap pasokan bahan baku kontrak ini. Hanya akan saya tanda tangani denganmu Yunsi. Asisten kecil ini sengaja membuat kesulitan untukku. Apakah karena semalam dia marah? Kenapa sengaja melawan aku? Begini Yunsi nanti akan marah. Ketua mengatakan hanya menandatangani dengan Yunsi ini yang kamu katakan Di luar padaku. perintah militer bisa diabaikan, kamu tidak mengerti? Maaf, antara kalian berdua siapa sebenarnya yang berkuasa? Tentu saja Tuan Meng kecil yang berkuasa. Lalu kenapa kamu banyak bicara? Aku memang begitu ya? Begini Tuan Meng kecil baru saja kembali ke negara ini. Belum terlalu familiar dengan urusan dalam negeri, jadi seringkali membutuhkan beberapa saran dariku. Terlalu banyak pendapatmu. Baiklah, saya ulangi lagi. Kontrak ini hanya akan saya tanda tangani dengan Yunsi. Kalau begitu sudahlah, saya punya hak untuk tidak menandatanganinya. Yunsi, Tidak perlu melepaskan mitra kerjasama yang baik seperti ini demi kami. benar kami tidak berdebat soal ini. Terima kasih atas perhatianmu kepada kami manajer Yun. Baiklah, jika tidak mau menandatangani ya sudah. Ayo pergi Tuan Meng kecil. Ada yang ingin dikatakan? Silakan duduk, ayo duduk. Tuan Meng kecil seenaknya dipermainkan oleh seorang asisten. Masa depan grup Chasheng tampak suram ya. Pelanggan seperti kalian kami tidak butuh. Yunsi keterlaluan sekali. Pak Zhao, jika Anda punya kemampuan Anda bisa memecat saya. Kamu. Baiklah, tenang, semua lakukan sesuai dengan maksud manajer Yunsi. Tadi langsung tanda tangani kontraknya. Ini saya yang bicara atas nama Tuan Meng kecil. Betul kan Tuan Meng kecil? Betul. Ternyata asisten kecil ini sedang membantu saya. Saya salah paham padanya. Sepertinya adik ini bisa dikembangkan. Bisnis kita adalah ekspor makanan segar premium dan logistik pergudangan. Jika ada masalah di salah satu bagian itu urusan besar. Apa cara kamu ini terlalu gegabah? Tapi kalau saya tidak setuju, dia tidak akan menandatangani. Ini masalah prinsip, kamu gampang banget dikendalin orang lain. Gimana nanti mau ngawasin ibadah Parah haji? banget. Jangan-jangan kamu suka sama dia. Ini ternyata pertama kalinya. Benar-benar suka sama dia. Cuaca hari ini panas banget. Mau minum air es? Aku ambilin buat kamu. CEO Meng tentang beberapa detail kontrak. Aku mau konfirmasi lagi sama kamu. Gak usah buru-buru, ada satu hal yang harus aku ingetin. Kedepannya tolong hormatin asisten aku. Boleh tanya kenapa? Bahkan aku aja manjain dia, kamu siapa? Aku gak terlalu ngerti. Kita berdua adalah. Ngerti gak? Apa sih yang aku tidurin semalam? Pertama kalinya aku. Yunsi, Yunsi. Kamu udah ngapain aja sih? Berat kemasan penyimpanan rantai dingin minimal gak boleh kurang dari 5 kg. Masuk akal gak sih CEO Meng? Kita berdua ini beneran. Gak ada usaha buat ngindarin sama sekali. Bahkan aku aja manjain dia, kamu siapa? Gak heran mereka berdua selalu mesra-mesraan. Setiap hari kamu cuma tahu bikin aku senang. Nona Yunsi, kalau kamu mau sama asisten aku menikah dan punya anak, aku gak nolak. Aku malah dukung kalian, soalnya dia anak satu-satunya di keluarganya. Harus ngebantu tugas meneruskan keturunan, dan aku adalah sahabat terbaiknya seumur hidup. Wajib bantu dia mewujudkan keinginan itu. Ngapain ngomong ini ke aku? Soalnya kamu cantik, pinter lagi. Sesuai banget sama kriteria dia. Aku juga puas sama kamu. Kok kalian bisa pede banget sih? Soalnya aku bisa kasih kamu banyak duit. Walaupun kamu kasih aku grup Zasheng sekalipun, aku gak tertarik. Jangan ngomong terlalu dulu. Tapi satu hal, tolong jangan bongkar dia. Soalnya cowok itu pasti gengsi. Kok aku kayak gak enak gini ya? Aku iri apaan sih, gila?
Kamu belum pernah lihat cowok ya? Dasar gak berguna. Usir dia keluar. Bos, ada apa denganmu? Mau aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu kamu sibuk saja. Dia kenapa ya belakangan ini? Aku merasa dia aneh-aneh saja. Entahlah, Aku akan lihat ada apa. perasaan wanita itu, dalam seperti laut mana mungkin dia bilang. Jangan halangi aku merasa ada sesuatu di sini. Mana dia? Bos Meng, ayo kita bertaruh kalau kamu terus muncul sebagai asisten kecil pasti, kamu tidak akan bisa mendapatkan dia. Kenapa? Sepertinya dia sudah cukup umur wanita, seusianya belum menikah. Pasti karena standarnya tinggi keluarga latar belakang karir. Dan jaringan itu, semua yang mereka pertimbangkan. Kamu cuma asisten kecil, apa keunggulan kompetitifmu? Tapi aku muda dan tampan, kamu berhenti saja. Kamu tidak sadar dia sudah mulai tidak suka sama kamu? Aku peringatkan kamu jangan coba-coba menjatuhkan semangatku. Yunsi, lihatlah kamu. Kan cuma tidur sama seorang pria kamu. Anggap saja seperti digigit anjing. Sudah larut siapa ini? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kakak. Sepertinya aku diracuni. Aku tidak enak badan. Sudahlah, jangan berpura-pura, pulang saja. Kakak-kakak baikku. Aku tidak enak badan. Bisakah kamu menyelamatkanku? Bisakah kamu membantuku? Sudahlah. Kalau kamu terus begini, aku akan telepon polisi. Kenapa kalau kamu mabuk boleh? Kalau aku mabuk tidak boleh? Kalau begitu malam itu kamu juga bisa menolakku. Tidak boleh. Kamu harus membalasnya. Asisten kecil. Anak kecil, jangan harap aku akan melahirkan anakmu. Aku tidak akan membuatmu senang. Bagaimana dia bisa tahan untuk tidak menyentuhku semalaman? Apakah dia benar-benar tidak suka sama aku? Ayo Bos Meng. Aku akan ajak kamu memeriksa penyimpanan rantai dingin. Ayo, Kakak mau meninggalkanku lagi. Bos Meng, bagaimanapun juga seorang asisten harus bertingkah laku seperti asisten. kamu terlalu ikut campur ya. Oh ya Pak Meng, tentang pemeriksaan gudang. Jangan repot-repot, aku yang akan pergi. Baik, terserah kamu. Kak tidak menyangka ya, jangan harap bisa menyingkirkanku. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Gudang dingin kami bisa menampung hingga 500.000 ton. Gudang dingin selevel ini tidak ada duanya di seluruh negeri. Kak tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku. Tidak ada hal lain di antara kita dan... Jangan panggil aku kakak. Kamu tidak bisa bicara seperti itu. Kak belum pernah dengar apa itu. Suami istri sehari berkat 100 hari. Bisakah kamu tidak membicarakan hal itu? Mengapa aku tidak boleh membicarakannya? Itu hanya kecelakaan. Baik, semua salahku, aku mohon. Lupakan saja ya. Aku tidak bisa melupakannya, itu pertama kalinya bagiku. Aku ini perempuan, pernahkah kamu memikirkan seberapa besar kerugianku? Kenapa kamu begitu rewel? Kamu tidak bisa bicara seperti itu, kami laki-laki. Bukan berarti tidak ada kerugian, bukankah dikatakan laki-laki dan perempuan setara?
Pintunya terkunci dari dalam. Jangan menyela. Ada hubungannya denganmu, bukan apa kamu yang melakukannya. Kamu mengalihkan topik lagi. Tolong sadarlah, ini gudang dingin. Bisa mati. Seserius itu. Jangan-jangan kamu sengaja menciptakan kesempatan berdua denganku dan menyuruh orang dari luar mengunci gudang dingin. Aku malah ingin bertanya kenapa belakangan ini kamu selalu menghindariku, apa salahku? Baiklah, aku mengaku. Aku memang menyukaimu. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kita yang jelas. Aku tidak bisa menjelaskannya. Suka. Kak, yang aku minta mungkin agak banyak. Takutnya kamu tidak bisa memberikannya. Yang kamu minta memang agak banyak, bagaimanapun. Kita harus keluar dulu. Jangan menakut-nakutiku. Gudang dingin hanya dibuka 24 jam sekali. Kalau kita tidak bisa keluar, kita akan menjadi patung es. Menjadi patung es terdengar tidak buruk juga. Kita berdua berpelukan erat dan berubah menjadi patung es. Bisa meninggalkan kisah cinta yang romantis dan menyedihkan untuk generasi mendatang. Romantis dan menyedihkan. Dia sama sekali tidak terburu-buru sepertinya ini. 10 dari 9 kemungkinan adalah perbuatannya. Luolin, ada beberapa hal yang sulit kuungkapkan. Beberapa orang mudah ditipu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir garam yang kumakan lebih banyak dari nasi yang kamu makan? Kalau aku bisa tertipu olehmu, mana ada keadilan? Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Masih pura-pura tidak tahu. Mengapa kamu tidak terburu-buru sekarang pintu ini? Apakah kamu yang menyuruh orang menguncinya? Apakah kamu sakit? Aku sudah tahu. Aku tidak cukup tampan, tidak cukup muda. Tidak cukup bersemangat, bagaimana mungkin kamu tidak suka? Apa yang kamu inginkan? Kakak, jangan lupa. Malam itu siapa yang menggangguku berkali-kali? Aku bilang jangan sebut itu lagi. Aku tahu kakak, kamu hanya khawatir aku lebih muda darimu. Takut aku tidak bertanggung jawab, tidak punya komitmen kakak. Aku bersumpah aku pasti berbeda dengan anak laki-laki lain. Bukan, bagaimana percakapan ini bisa seperti ini? Aku tadi apa yang terjadi? Selesai, apakah dia sudah tahu? Jangan bergerak dari situ. Tadi baik-baik saja, apa yang kamu lakukan? Aku bilang jangan mendekat. Kakak, detak jantungmu tadi lebih cepat dari aku. Apa ini? Itu aku. Seluruh tubuhku gemetar. Maaf, aku terlalu ceroboh. Seharusnya aku memberimu pakaian lebih awal. Aku tidak mau kamu menjauh-jauh dariku. Aku ini karena peduli padamu. Kakak, mengapa kamu begitu berubah-ubah? Berubah-ubah ya, aku memang berubah-ubah. Aku punya banyak kekurangan, jadi kamu menjauh dariku jangan sampai tertular. Aku tidak buta, kamu jelas-jelas tergoda. Hanya saja kamu sendiri tidak berani mengakuinya. Berhenti, jangan main-main denganku, tidak mau dengar. Kamu pakai baju dulu. Aku tidak mau pakai. Aku bilang kalau sampai mati kedinginan, kamu tidak akan pernah bisa melihatku lagi. Pastinya akan menyesal seumur hidup. Bukan kok, kamu bisa begitu percaya diri. Dari kecil selalu dikejar-kejar, gimana lagi? Ya memang begitu percaya dirinya. Aku lagi nggak mood ngomongin ini, jauh-jauh deh dariku. Oke, Kak. Gak usah bahas itu aku. Perwakilan dari grup Zasheng kamu kunci di ruang pendingin. Sebentar lagi mati kedinginan. Maaf deh, gitu aja. Cuma bilang maaf doang. Kalau aku sampai kenapa-kenapa, gimana kamu bisa bertanggung jawab? Kamu mau gimana? Kak. Aku kedinginan banget, beneran dingin. Demi kerjasama baik antara Chensing dan Zasheng, aku nggak boleh mati kedinginan di sini. Sio Zhao, Sio kecil Meng. Kenapa Bapak datang, asistenku dan supervisor Yunsi? Pagi tadi pergi inspeksi ke gudang pendingin Chensing. Sudah jam berapa ini belum juga balik? Nggak mungkin, udah nelpon belum, udah tapi nggak diangkat. Jangan panik, aku nelpon ke gudang pendingin dulu. Manajer Wang Yunsi ada di situ. Yunsi nggak ada. Nggak mungkin, dia pagi tadi bawa. Asisten Sio kecil Meng pergi ke gudang pendingin, sampai sekarang belum balik. Sio Zhao di sini nggak ada catatan masuknya. Aku cek dulu, oke. Cepetan.
Ayo CEO kecil Meng, nggak bisa. Kita harus pergi lihat sendiri CEO kecil Meng. Bukan maksudku, tapi kamu nggak sadar. Asisten kecilmu itu sangat perhatian sama Yunsi. Kasih mereka kesempatan berdua aja. CEO Zhao di sini, memang nggak ada catatan masuk Yunsi. Kak, kamu nggak merasa kita bakal mati kedinginan di sini? Sekarang kamu masih merasa romantis. Romantis. Nggak minta lahir di tahun bulan hari yang sama. Aku heran udah sampai titik ini kamu. Kok masih bisa begitu optimis? Dari kecil keberuntunganku selalu bagus. Aku yakin kita pasti bakal baik-baik aja. Sudah nggak usah ngomong biar. Masih ada sisa panasnya. Tidak boleh harus bilang. Kita harus mengalihkan perhatian. Oh iya kakak. Kamu pernah bilang manajemen Chensing sangat ilmiah. Tidak pernah terjadi kecelakaan seperti ini. Disengaja. Aku belum pernah memikirkannya. Dan kemungkinan besar ini ditujukan untukmu kakak. Aku. Dan kemungkinan besar ini ditujukan untukmu kakak. Aku. Kakak kamu sangat hebat. Pasti akan membuat orang iri. Tempat yang dingin ini tidak bisa membekukan mulut manismu. Aku curiga ini adalah perbuatan Jiang Xiaoye. Tidak mungkin hal yang membahayakan nyawa. Dia tidak akan melakukannya. Kakak jangan lupa. Dia pernah memberimu obat. Adik kecil ini sangat pintar dan perhatian dan pengertian. Kalau bukan karena itu, sangat menggemaskan sayangnya. Kakak kamu membeku. Bicaralah. Aku mau tanya sesuatu. Sudah dibilang dari awal pokoknya, kita akan mati di sini, aku tanya. Kamu harus jujur. Dan apapun yang aku tanya kamu, jangan malu-malu. Baik, aku akan jujur. Aku hanya ingin tahu kamu dan bos kecil Meng. Kakak cepatlah bertanya. Aku hanya ingin tahu kamu dan bos kecil Meng. Ya ampun, syukurlah tidak sempat bertanya. Pakai. Dingin ya. Kamu selimuti baik-baik. Aku laki-laki tahan dingin. Bos kecil Meng, bagaimana kamu bisa menebak kita ada di sini? Telepati. Ini untukmu, aku tidak cocok memakainya. Benar juga. Ini juga kembalikan padamu, aku pergi. Milikku bisa kamu selimuti. Sepertinya mereka tidak boleh bertemu sendirian lagi. CEO Zhao, inilah kalian. Manajemen antara Chensing hari ini, asisten saya. Kalau benar-benar ada sesuatu yang buruk terjadi, apa kamu pernah memikirkan konsekuensinya? CEO Meng kecil, tolong tenang dulu. Aku kan belum mati, kenapa kamu buru-buru? Kenapa aku buru-buru? Apa aku tidak seharusnya buru-buru? Aku sekarang akan telepon ketua dewan kerja sama kita dengan Chensing. Akan berakhir di sini, CEO Meng kecil. Tolong jangan marah dulu, bagaimana kalau begini masalah ini? Aku pasti akan memberikan penjelasan-penjelasan apa. Orangku hari ini hampir kehilangan nyawanya di sini. CEO Meng kecil. Aku beritahu kamu hari ini, kamu harus mendengarkan aku. CEO Meng kecil, ini memang kesalahan kami. Kalau kamu ingin membatalkan kerja sama, aku tidak keberatan. CEO Zhao, kita juga harus mempertimbangkan perasaan CEO Meng kecil. Masalah ini bagaimanapun penjelasannya, kesalahan tetap kesalahan.
Manajer Yun, kamu memang orang yang mengerti baik. Aku sekarang akan menelepon. Tunggu. CEO Zhao, aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan CEO Meng kecil. Tolong kamu keluar dulu. Baik, kamu bicara baik-baik. Bagaimana kalau aku juga keluar dulu? Kamu tidak perlu. Luolin, kamu kenapa hari ini? Ketua Dewan menyuruhku merawatmu, bagaimana aku menjelaskan ini? Maksudku kerja sama, masalah kerja sama. Baik. Kalau begitu aku juga tidak akan jadi CEO, Meng kecil kembalikan padamu. Jangan-jangan aku belum selesai bermain. Kamu datang untuk bermain. Pelan-pelan dong. Tidak dengar, tidak lihat, tidak belajar, tidak cocok untuk anak-anak. Terkejut, tidak terduga, tidak ratuku. Kamu siapa, apa hubungannya denganmu? Kamu datang untuk apa? Ratu, masalah yang lalu. Aku minta maaf. Dia sepertinya datang tepat waktu. Bukan kamu sengaja datang untuk melihatku. Aku sangat tersentuh. Ya, begitu aku dengar kamu dirawat di rumah sakit. Aku sangat khawatir, jadi aku langsung datang untuk melihatmu. Kenapa dia juga di sini? Jangan pedulikan dia, ayo. Bagaimana mereka berdua bisa bersama? Sebelumnya bukannya kamu memanggilnya penculik? Ratu, ada apa saja, silakan perintahkan. Kamu sudah datang, tolong bantu aku sebuah kecil. Bicara pasti akan melayani. Pacarilah aku selama 1 kali. Bisa, sangat bisa. Jangan terlalu bersemangat palsu. Palsu juga tidak, apa. Baik, sudah diputuskan. Tapi ada sesuatu yang harus aku ingatkan padamu. Kalau kamu benar-benar jatuh cinta padaku, itu bukan salahku. Apa sih pekerjaanmu, aku belum tahu. Lihatlah masalah dengan pandangan berkembang. Sekarang aku telah kembali ke jalan yang benar. Aku bilang kalian berdua cukup sudah ya. Ini tempat umum. Asisten kecil, kamu juga tahu ini tempat umum. Bukan hanya wanita, bagaimana bisa begitu sembarangan? Apa hanya laki-laki yang boleh berbuat onar, tidak boleh perempuan menyalakan lampu? Apa bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya kamu lupa? Apa hubungannya denganmu, urusanmu apa? Apa? Pusing. Aku akan panggil dokter. Tidak perlu. Ratu, anak ini sepertinya sedang cemburu pada kita. Apa cemburu, dia tidak tahu malu serakah. Makan di mangkuk tapi melirik panci. Tampaknya Ratu tidak menyukainya, baiklah lihat aku. Bukan, dia adalah penyelundup manusia. Apa kamu lupa Yunsi? Apakah otakmu membeku bodoh? Yunsi sekarang adalah pacarku, dia dirawat di rumah sakit. Aku datang untuk melihatnya, ada masalah apa? Peduli urusan orang lain tanpa untung siapa kamu? Bagaimana cara bicaramu, siapa kamu? Mereka adalah pasangan, kenapa kamu mencampuri urusan orang lain? Mereka tidak, jangan bicara sembarangan. Yunsi teman sekamar kamu. Tidak terlalu ramah. Aku akan ganti kamarmu, direktur rumah sakit adalah temanku. Aku akan atur sekarang ganti ke kamar perawatan khusus. Baik, susah payah kamu. Lihatlah. Inilah wanita matre tipikal dengan identitas asisten kecil seperti kamu. Masa bisa mengejar orang Aku tersebut? tidak percaya aku harus dengan identitas asisten kecil ini. Mendapatkan dia, tunggu dan lihat. 24 tahun, kalian berbeda 24 tahun. Apakah tidak aneh menjalin hubungan? Presiden F masih lebih muda 24 tahun dari istrinya. Orang itu masih presiden. Pria 24 tahun lebih tua dari wanita di Cina. Wanita 20 tahun lebih tua dari pria. Mengapa anak Anda begitu bertele-tele? Jangan salahkan aku. Anda tidak bisa melewati ketua. Aku baru saja keluar dari cold storage, aku memperingatkanmu untuk tidak menuangkan air dingin. Kau terlalu impulsif. Kau tidak mau kalah. Luolin, kau tulus hari ini bukan? Apa yang kau lakukan? Kau menyalahkan aku. Bung, aku jangan marah. Tapi kau harus berpikir sedikit. Apa yang saya pikirkan?
tumit depan saya bicara manis, tumit belakang orang lain. Cat seperti lem. Jangan marah. Mengkinyang, aku akan menemukanmu. Aku akan bersamamu dalam hidupku. Pergi keluar dan menjelaskan kepada Anda. Keduanya tidak dapat dipisahkan pada saat yang sama. Jangan menunda pacar Anda. Itu semua dewa perang. Buffon sangat lucu, kami sudah cukup. Ayo kita pergi. Kau benar-benar ingin pindah ke rumah sakit. Tinggalkan aku sendirian. Siapa yang mengizinkanmu berbicara dengan pacarku? Silahkan tempatkan diri Anda. Jangan repot-repot dengan dia, kita akan keluar dari rumah sakit. Kenapa kau keluar dari rumah sakit? Tunggu aku. Ternyata seperti ini. Luolin, kalian berdua berpura-pura menjadi asisten. Apakah menyenangkan berpura-pura menjadi imut? Bibi nenek, ini semua untukmu. Jika aku tidak main kecil, selalu membiarkan wanita itu melarikan diri. Aku akan membalasnya. Sulit untuk berbicara, saya adalah hidup saya. Tapi aku akan menekankan padamu untuk menjaga rahasia. Biarkan gadis itu tahu bahwa main kecil tidak pernah. Dan sejauh yang aku tahu kau tidak bisa meraihnya. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Bagaimana dengan manusia? Direktur Yun ini adalah bintang kami. 12 catatan penyimpanan dingin. Terima kasih. Memang tidak ada punyaku, tapi aku yakin sudah mengisinya. Pasti ada orang yang ingin menjatuhkanmu. Mereka sengaja menghancurkan rencanamu. Tapi di sini ada orang yang berjaga 24 jam. Manajer Yun, apakah Anda menyalahkan kami karena kelalaian kami? Bukankah begitu saat aku mendaftar kamu ada di sebelahku? Manajer Yun, kami semua bekerja sesuai prosedur, Anda tidak bisa. Sudah, jangan marah. Kamu tidak akan mendapatkan jawaban dengan bertanya seperti itu, jangan buru-buru. Serahkan ini padaku. Manajer Zhao, apa yang terjadi? Ada yang melaporkan Anda memalsukan data keuangan. Mereka adalah orang-orang dari kantor audit. Bagaimana mungkin aku memasukkan data? Bukti sudah jelas, laporan dengan nama asli. Manajer Zhao, selama ini Anda tahu bagaimana aku. Jangan bicara itu lagi kamu. Pulang dulu dan istirahat seminggu, oh ya. Jangan meninggalkan Jiangcheng, tunggu panggilan kapan saja. Manajer Zhao, besok kiriman pertama untuk ziarah akan tiba. Sekarang Anda menyuruhku pulang. Besok ada urusanku sendiri. Yunsi, kamu ini. Ada kabar baik lagi. Jiang Xiaoye, apakah ini ulahmu? Kamu sendiri yang serakah yang menyebabkan masalah ini. Masih menyalahkan orang lain. Baik, tunggu aku mengumpulkan bukti. Aku yang pertama akan menghadapimu. Manajer Zhao ini adalah petisi bersama dari sekelompok sales, mereka meminta mencopot manajer. Manajer Yunsi memotong komisi sales, memberi diskon ke klien, menggelapkan tunjangan lapangan sales, tunjangan hari libur, memotong tunjangan cacat sales. Jiang Xiaoye, berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk menyuap mereka? Ini semua adalah suara rakyat. Mereka sudah lama menahanmu. Bagi hasil akhir tahunku, aku bisa mengeluarkannya untuk membeli tiket pulang bagi sales yang kurang mampu. Kapan aku memotong sales? Kamu selalu suka menggunakan hadiah kecil untuk menipu orang, tapi mereka tidak bodoh. Jiang Xiaoye, ada buktinya. Tidak ada bukti. Bagaimana aku berani berdiri di sini dan mengatakan ini? Ini hanya sebagian kecil yang aku kumpulkan, Manajer Zhao. Anda bisa melihatnya perlahan. Yunsi, selama ini aku salah menilaimu. Kamu ternyata orang seperti ini, aku benar-benar salah lihat. Ternyata kita sudah dikadalin. Gak nyangka Yunsi ternyata orang seperti ini. Kenal orang tapi gak kenal hatinya. Siapa sih yang pantatnya gak ada kotorannya? Grup Chasheng. Gak akan pernah kerja sama dengan orang yang punya noda. Maaf Yunsi, proyek ini diserahkan ke Jiang Xiaoye. Bilang siapa yang menyuruhmu merusak nama baik keluarga kami, Yunsi. Kalian ini melanggar hukum, ini kan masyarakat hukum. Di sini aku adalah hukum, bos, terlalu ribet. Siapkan kursi harimau, air cabai juga boleh. Badannya kecil kayak tauge ini, kayaknya gak kuat. Bilang aja jujur. Jangan bikin aku marah.
Aku gak ada yang mau bilang kamu sombong apa. Kami ini penculik kasih muka ya, apa percaya gak aku sekarang juga bisa bunuh kamu. Aduh. Bos gak tahan tadi aku potong satu tangannya. Kasih obat aja jangan sampai mati, oke? Tunggu. Yang ini juga copot. Tunggu, aku bilang. Jiang Xiaoye. Rekaman gak ada masalah kan, gak ada. Kalian malah merekam. Palsu, kalian menipuku. Mas, kita ini kan warga negara baik yang taat hukum sosialis. Gak nyangka aku yang selama ini berjuang untuk perusahaan akhirnya berakhir seperti ini. Ya sudah, kamu introspeksi diri aja. Udah introspeksi aku ini, terlalu menganggap kalian penting. Kamu masih ngotot, kamu pikir perusahaan tanpa kamu gak bisa jalan ya? Gak berani. Aku bilang juga proyek bagus ini. Ajak semua orang ikut, ternyata motifnya ini ya. Iya, jadikan anak buah kita. Objek bulunya dia emang serakah banget. Ini namanya serakah kayak ular mau telan gajah. Jiang Xiaoye dia yang kasih aku uang baru aku pergi. Ruangan jaga setengah jam. Bufan, kenapa kamu di sini? Kamu malah memfitnahku. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Dewiku. Tidak mengecewakan kan dia itu. Membuatmu dan si bodoh itu terkunci di ruang pendingin hampir mati kedinginan. Terima kasih. Yunsi, kamu malah bergaul dengannya. Bicara apa sih kamu, maksudnya dia bergaul denganku? Jelas ini takdir kami ditambah. Kamu si perantara sampai di sini. Aku harus berterima kasih pada kawan Jiang Xiaoye. Diam, ini tidak ada hubungannya denganku. Yang di ruang pendingin itu kamu yang lakukan. Aku tidak hanya sebuah rekaman saja ini. Ini kan fitnah. Kalau begitu panggil orangnya, hadapi langsung. Agar tidak dibilang aku memfitnahmu. Kamu asisten kecil banyak bicara apa? Tolong hormati asistenku. Wakil Direktur Meng, kamu datang tepat waktu. Yunsi, kamu bicara saja dengan Wakil Direktur Meng. Wakil Direktur Meng, tim bisnisku diperiksa. Jadi pekerjaan selanjutnya serahkan pada Jiang Xiaoye. Apa timmu diperiksa? Aku tidak keberatan asal tidak mempengaruhi proses kerja. Siapa yang bertanggung jawab tidak masalah. Aku tidak setuju. Direktur utama tidak bekerja sama dengan orang yang punya catatan buruk sekali diperiksa. Apapun hasilnya, harus menunggu setengah bulan. Kami di Chasheng tidak bisa menunggu. Jadi Jiang Xiaoye kerja sama yang baik. Luolin, kamu ngapain sih? Yunsi difitnah mengurungku di ruang pendingin hampir mati kedinginan. Sekarang kamu suruh aku kerja sama dengannya. Kita sekarang harus mengutamakan kepentingan besar ini saat kritis. Sekali terjadi masalah, bukan hanya reputasi grup Chasheng yang hancur. Kita juga akan menghadapi denda ganti rugi yang besar, jangan nakal. Kamu pacarnya Wakil Direktur Meng kan? Iya, kenapa? Mau menikah dengannya, punya anak. Hanya dia yang cocok, kamu keberatan. Haruskah aku memberitahunya anak ini? Bodoh sekali, kelihatannya mudah ditipu. Aku bukan mau ikut campur, aku hanya ingin mengingatkanmu. Pura-pura baik apa sih? Wakil Direktur Meng dia. Dia adalah aku tahu, aku tidak peduli. Kenapa kamu masih mau ikut campur? Ya ampun, oke. Kalian hebat. Ternyata si Xiao Meng selalu. Sudah kubilangkan. Soal gudang pendingin itu, benar kamu yang melakukannya. Aku cuma mau bikin dia merasakan susahnya. Apa kamu benar-benar bodoh? Zhao Zong, maaf ya, aku tadi gegabah. Selama ini meskipun Yunsi bisnisnya nomor 1, tapi keuntungan kita selalu stagnan, kenapa ya?
Dia terlalu ketat memilih produk. Pelanggan puas tapi kita berdua tahu kan. Kalau begini terus sepanjang tahun, kita kerja percuma. Benar, makanya kamu harusnya memecatnya. Aku memecatnya tapi pelanggan dia yang datangkan. Aku cuma bisa mengurangi pengaruhnya tapi kamu. Susah payah aku bawa kamu naik. Kamu malah sok pintar bikin masalah. Itu cuma rekaman, bisa apa sih? Kalau kamu tidak mengejar ya tidak ada masalah. Aku tidak mengejarmu. Tapi asisten kecil itu tidak mengejarmu. Zhao Zong. Aku punya cara untuk mengeluarkan asisten kecil itu. Cara apa? Si Xiao Meng Zong dan asistennya itu. Kamu yakin? 100% dan aku yakin. Ketua grup Chashang ayahnya Xiao Meng Zong pastinya tidak tahu soal ini. Kalau ayahnya tahu gimana ya? Kita bisa memanfaatkan internet untuk menyebarkan rumor, biar sampai ke telinga ketua grup Chashang. Sayang, jangan baca buku dulu. Lihat aku dong. Jangan makin keterlaluan, ini cuma pura-pura, nggak bisa jadi beneran. Satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Kamu yang nggak suka baca buku, kok mulutnya bau asam kayak orang baca buku. Siapa bilang aku nggak baca buku? 1 menit bisa belajar. Bagaimana menulis esai yang bagus, buku ini akan bermanfaat seumur hidup untukmu dan keluargamu. Aku percaya Dewi Keberuntungan sedang diam-diam mengetuk pintu hatimu. Jangan ngelantur, buka pintunya. Oke. Sudah tinggal di rumahnya. Tenang saja, saat kami menikah, kami akan mengirimkan undangan kepadamu. Yunsi, apakah kamu terlalu sembrono? Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku selalu membantumu. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Mengapa? Kamu tidak mempedulikan sedikit pun kenangan lama apa yang telah kulakukan padamu. Antara kita sebenarnya tidak ada kenangan lama sejak kita bertemu. Baru sekitar 10 hari apalagi. Aku memang orang yang tidak punya banyak perasaan. Membosankan jadi. Pergilah. Yunsi, aku tahu kamu difitnah. Hatimu tidak nyaman, jadi yang kamu katakan adalah kata-kata marah, bukan? Ini bukan urusanmu. Baik. Aku akan membuktikan ketulusanku dengan tindakanku. Berhenti, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan lupa statusmu, kamu tidak berhak menghadiri rapat hari ini. Minggir. Yunsi, kamu benar-benar tebal muka. Aku ulangi, minggir. Mari kita semua lihat. Yunsi sedang diselidiki oleh badan audit. Masih berani datang ke rapat perusahaan padahal dulu adalah manajer, mungkin salah jalan. Tapi kamu harus tetap mengikuti aturan dan prosedur. Kamu menganggap aturan perusahaan ini sebagai sampah, malu tidak? Sudah cukup kamu bicara. Bagaimana kamu bisa berdiri di sini jika aku jadi kamu? Sudah lama bunuh diri. Kalau begitu bunuh dirilah, aku tidak menghalangi. Jangan hanya karena kamu lebih senior kamu bisa berbuat semaumu. Kamu keluar, Yunsi, kamu benar-benar tidak berhak menghadiri rapat ini. Oh, jadi buka atau tidak rapat kamu yang menentukan. Tidak juga. Kalau begitu diamlah. Di mana satpam, usir dia keluar. Kurang ajar. Yunsi adalah tamu yang aku undang, siapa yang berani menyentuhnya? Asisten kecil ini adalah teman baik CEO Meng, tidak bisa disakiti. Jadi ini undangan asisten Luo, jelaskan saja. Apa yang terjadi, bagaimana bisa seorang asisten duduk di kursi utama? Anak muda sekarang benar-benar tidak tahu aturan. CEO Meng, Anda adalah putra mahkota grup Chasheng. Menjadi asisten Anda harus tahu diri, tidak boleh melanggar aturan. Kamu benar, sudah saatnya kita terbuka. Sebenarnya inilah orang yang benar-benar dari grup Chasheng. Putra mahkota bos kecil Meng. Apa yang terjadi, dia ternyata bos kecil Meng. Ya, sebelumnya dengan kalian semua. Bercanda sedikit. Tidak menyangkakan.
posisi putra mahkota bergiliran. Hubungan ini sudah sangat dekat. Yunsi, kamu tidak ada yang ingin katakan. Ini urusan internal grup Zashen kalian. Ada hubungan apa dengan saya? Apakah dia tidak terkejut kenapa dia begitu buru-buru untuk memutuskan hubungan dengan saya? Ini urusan internal grup Zashen kalian. Ada hubungan apa dengan saya? Diam semua. Pertama saya umumkan, karena alasan pribadi Yunsi, menyebabkan Biro Audit melakukan penyelidikan terhadap dirinya. Perusahaan kami memutuskan untuk sementara mencabut jabatan Supervisor Yunsi, dan Jiang Xiaoye akan menggantikan sebagai Supervisor sementara. Terima kasih atas kepercayaan Bos Zhao. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Selamat ya Supervisor, Jiang memang hebat. Yunsi jadilah orang yang lapang dada. Etika dasar saja tidak ada. Ini cuma supervisor sementara, tunggu sampai kapan benar-benar menjadi supervisor baru bicara. Supervisor sementara masih lebih baik daripada yang sudah dicabut. Handuk yang sudah saya pakai untuk membersihkan pantat kamu pakai untuk mengelap wajah. Tidak merasa jijik ya? Kamu jangan buru-buru. Saya akan membuatmu melihat bagaimana saya menggantikanmu selangkah demi selangkah. Adapun kerjasama perusahaan kami dengan Sasheng juga akan diubah dari Yunsi menjadi Jiang Xiaoye. Jiang Xiaoye akan menjadi penanggung jawab utama dalam kerjasama ini. Selamat ya Supervisor Jiang. Ini adalah pesanan terbesar dalam sejarah perusahaan kami. Menjadi penanggung jawab utama proyek ini. Supervisor Jiang memang hebat. Saya Jiang Xiaoye bekerja dengan kemampuan. Tidak seperti orang lain yang mengandalkan hubungan. Tidak tahu malu. Apa itu penanggung jawab utama? Yaitu dalam kerjasama ini, apapun kesalahan yang terjadi adalah tanggung jawab Supervisor Jiang. Sendirian tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa maksud Anda? Pekerjaan spesifik dalam kerjasama ini tetap akan dilaksanakan sepinana oleh Yunsi orang lain. Tidak berhak ikut campur. Apa bagaimana bisa begitu? Mengapa aku harus jadi alat orang lain yang salah? Aku yang bertanggung jawab, kenapa aku harus jadi kambing hitam? Karena Yunsi sedang diselidiki. Dia tidak punya hak untuk menandatangani dokumen apapun yang memiliki kekuatan hukum. Zhao, ini tidak adil Jiang Xiaoye. Ini adalah persyaratan yang baru saja kami terima dari klien. Xiao Meng, Anda sengaja. Manajer Jiang seperti belalang menangkap jangkrik. Ada burung di belakang, aku takut kamu akan melakukan sesuatu di belakangku dan merusak rencanaku. Jadi aku membunuh 2 burung dengan 1 batu, membuatkanmu paket khusus bagaimana? Suka? Ini tidak sesuai dengan aturan. Grup Chaosing adalah milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dan kamu. Selama kamu masih orang Chensing, kamu harus menandatangani kontrak ini. Kecuali kamu mengundurkan diri. Kamu keterlaluan. Lalu buat apa kamu pura-pura jadi orang hebat? Aku tidak bisa pergi begitu saja, tahan dulu. Zhao, aku akan menandatangani. Yunsi, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Aku bekerja untukmu. Seharusnya kamu yang berterima kasih padaku. Kamu bilang aku sudah jadi Xiao Meng, kenapa dia masih begitu padaku? Masih acuh tak acuh. Itu artinya dia tidak menyukaimu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu agak terlalu percaya diri. Pertama, aku ini pria normal. Dia bahkan lebih normal dariku. Sudahlah, tidak usah bahas ini. Kalau menurutmu begitu, ada kemungkinan lain. Cepat bilang. Dia sedang bermain hard to get. Kamu bilang dia sedang main-main denganku. Aku bilang wanita seperti ini, meskipun kamu bisa dapatkan, apa gunanya? Aku akan dapatkan dia, lalu biarkan dia merasakan. Rasanya ditolak tidak bisa. Kamu pikir aku percaya? Kamu bilang dalam situasi sekarang. Dia main hard to get padaku, apa yang harus aku lakukan? Sederhana bagaimana dia padamu. Kamu juga main hard to get, dinginkan dia dulu. Dingin. Dingin, kamu tidak bisa tetap dingin saja. Aku selalu dingin. Sudahlah di hadapannya. Kamu kayak boneka Teddy kecil. Aku bakal tendang kamu sampai mati. Parent Duncan di tempat kerja. Kak Kinyang, aku datang. Ada pameran lukisan akhir-akhir ini, temani aku pergi ya. Kiaohi, kerjaanku belum selesai, jangan ganggu aku. Tidak, kamu harus temani aku. Atur. Pak Meng, ini ada rencana mingguan perlu Anda lihat. Itu kalau kamu rasa sudah oke, tidak perlu tunjukkan padaku. Jangan lupa apa yang aku bilang, tetap dingin. Itu file taruh sini dulu, nanti aku lihat kalau ada waktu.
Pak Meng kecil, aku buru-buru menyelesaikan pekerjaan. Kamu ada waktu untuk bergosip dengan mereka tapi tidak ada waktu untuk lihat file kerja. Urusanmu apa sih? Aku. Ketiga orang ini. Apa aku sudah ketinggalan zaman? Maaf, apakah kamu karyawan grup Chesheng? Tidak, kenapa? Kalau begitu silakan keluar, jangan ganggu kerjaku. Aku tidak mau. Qiaohi, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Mengkinyang kita kan sudah bertunangan. Kenapa kamu malah membantunya mengganggu aku? Waktu bertunangan aku sedang di luar negeri, lagi pula pertunangan ini. Aku tidak pernah mengakuinya. Kamu harus mengakuinya, kamu harus baik pada Qiaoyi. Buat dia merasa terancam. Tidak, kalau Yunsi salah paham gimana? Dengarkan, aku pasti benar. Itu Qiaoyi. Tunggu aku selesai kerja baru temani kamu pergi, oke? Tapi pameran lukisan tinggal 3 hari lagi, hari ini hari terakhir. Kalau begitu bagaimana kalau Kak Luolin yang temani kamu? Tidak, aku mau kamu yang temani aku. Ya ampun, Luolin. Bukankah dia sudah punya tunangan? Bukankah ada orang yang mau melahirkan anak untuknya? Kenapa dia masih menggangguku? Itu karena... Katakanlah. Aku bilang kamu jangan marah ya. Jangan banyak bicara, cepat katakan. Itu karena aku dan Pak Meng kecil lebih suka kamu. Kamu pintar, cantik. Tinggi badan juga pas, sangat memenuhi kriteria kami untukmu. Dan juga kamu jauh lebih baik daripada Qiaoyi yang otaknya kurang enak itu. Kamu dengar apa yang kamu katakan? Kamu pilih babi jantan ya? Jangan bicara begitu, aku tetap menyarankan kamu. Terima tawaran kami, aku dan Pak Meng kecil pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dan akan memberikan uang pesangon untukmu. Kalian bagaimana bisa kalian tidak tahu malu sampai sejauh ini? Nasihat yang tidak enak didengar tapi bermanfaat langsung saja, apa salahnya? Tapi bos Meng ini dia tidak percaya. Selalu berpikir untuk menipu orang dulu, berpikir begitu bisa mengurangi kerugian untuk pihak lain. Di sini, kami berbeda pendapat. Tapi saya tetap memegang pendapat sebelumnya. Transaksi langsung adil dan efektif. Diamlah, kamu sampaikan padanya. Saya Yunsi, bahkan jika miskin sampai mati, kelaparan jatuh sampai mengemis di jalan, tidak akan membiarkan kalian. Orang-orang seperti kalian merusak, lupakan saja niatmu itu. Jangan marah, mari kita bicara baik-baik. Bicara apa lagi? Kamu pergi saja dari sini. Kenapa marah sekali? Apa yang terjadi? Bos Meng, saya hanya berharap kerja sama kita bisa berjalan lancar, cepat selesai. Saya benar-benar tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Kenapa? Kamu sudah cukup, saya sudah memberikanmu muka. Jangan keterlaluan, kalau tidak. Jangan salahkan saya membongkar rahasiamu. Luolin, apa yang terjadi kamu bilang? Tidak ada apa-apa, kami berdua tadi sedang membicarakan pekerjaan. Mungkin manajer Yun sebelumnya terlalu kuat. Tidak setuju dengan pandangan kami bagon memory saya. Ya, saya tidak setuju dengan pandangan kalian, pergi. Baik, maaf. Luolin, sebenarnya kamu sedang melakukan apa di belakangku? Kamu malah marah padaku, bukankah ini semua untukmu? Karena aku bukan aku yang salah. Dia bilang kenapa kamu sudah bertunangan masih mengganggunya. Saya bilang mungkin kamu terlalu menyukainya, lalu dia memarahi saya. Lalu kenapa kamu tidak menjelaskan pertunangan itu? Saya tidak pernah mengakuinya. Saya jelaskan untuk apa dia bisa marah karena ini. Bukankah itu menunjukkan dia peduli padamu? Bukankah itu menunjukkan dia cemburu? Kalau begitu menurutmu ini malah hal yang baik. Ya, saya demi kamu rela dimarahinya. Sekarang saya dimarahi lagi olehmu, untuk apa saya tidak kedilgan. Sobat, salah-salah, maaf, minta maaf sama kamu. Lalu katakan padaku sekarang apa yang harus saya lakukan. Sekarang kamu harus mendengarkan saya, jangan terlalu dekat dengannya. Terus abaikan dia sampai dia yang mengejar kamu. Baik. Luolin, kamu bilang membuatkan dia secangkir kopi. Kirimkan padanya bagaimana? Tidak boleh lupa apa yang saya katakan padamu. Tapi saya merasa melakukan ini tidak benar. Saya harus memperhatikan dan mencintainya. Membuatnya merasakan cinta saya setiap saat. Bermain keras untuk mendapatkan menahan diri sebelum melangkah maju. Ini adalah taktik. Tapi sepertinya tidak tepat. Terlalu percaya pada buku sama saja dengan tidak membaca buku. Luolin, tolong bawakan aku secangkir kopi. Baiklah.
Yunsi ini untukmu. Sangat bagus untuk mengurangi kelelahan mata. Mau menggoda lagi tidak perlu, aku tidak butuh. Hei, jangan salah paham ya. Tidak berani merepotkan tuan kecil Meng, urusanku sendiri. Aku yang tangani. Jangan buru-buru menolak, kamu adalah mitra kerjaku. Kalau tubuhmu lelah, kerugian besar akan datang padaku. Sebenarnya aku khawatir kamu terlalu lelah mempengaruhi generasi mendatang kapitalis jahat. Kalau roboh masih ada rumah sakit, kenapa kamu repot-repot sih? Kenapa kamu tidak tahu diuntung? Aku hanya peduli padamu. Apa aku butuh perhatianmu? Di atasku ada orang tua, di bawahku ada entah apa-apa urusanmu, hah? Lihat saja gadis seusiamu. Biasanya di atas ada orang tua, di bawah ada anak-anak. Kamu belum punya anak sekarang, kalau badanmu rusak. Nanti tidak bisa hamil, masalah besar nanti. Ternyata benar-benar soal punya anak, aku tidak tahan lagi. Sudahlah, tenang. Ayah dari pihak klien jangan sampai tersinggung. Tuan kecil Meng, bisa tolong tutup pintunya dari luar, bisa kan? Aku awalnya berencana menyingkirkan Yunsi. Tidak disangka semuanya berkembang sampai sejauh ini. Tuan Zhao, kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Lalu apa rencanamu? Jangan gegabah. Ingat, jika ada masalah kamu bertanggung jawab sepenuhnya. Aku tidak bodoh. Kita cari cara. Membuat Mengkinyang kehilangan harapan pada Yunsi sepenuhnya. Biarkan dia sendiri yang menyingkirkannya. Ngomong-ngomong, katamu dulu bahwa Mengkinyang ini adalah tipe yang manis, kok bisa begitu setia pada Yunsi? Begitu Marian. Seharusnya dia itu. Aku punya cara untuk memisahkan mereka. Benar kata pepatah, dalam pandangan kekasih apapun terlihat indah. Benar sekali. Mengapa semakin lama semakin suka ya? Dulu kamu bilang ingin mengejarnya secara aktif. Lalu memutuskannya dengan kejam, kenapa sekarang bahkan belum dapat orangnya? Terjebak sendiri. Pergi sana. Ratuku kaget enggak? Enggak nyangka kan? Bufan, kenapa kamu datang? Aku lagi kerja, jangan ganggu kerjaanku. Sekarang aku asisten pribadimu. Bukan datang buat bikin ribut. Bufan, standar perusahaan ini tinggi loh. Minimal harus belajar manajemen ilmu administrasi, ekonomi makro juga. Bisa menguasai dan menerapkan metode dan alat analisis data. Bisa mengumpulkan dan mengolah data secara ilmiah. Kamu bisa yang mana? Aku bisa pijat-pijat, refleksi, bikin kopi. Pesan makanan online, terima paket, jadi asisten pribadi Sang Dewi. Cukup, jangan banyak omong, jujur aja. Kamu sebenarnya datang buat Ia apa? standar Chensing sekarang. Serendah ini ya sampai orang yang dicurigai penculik bisa masuk kerja. Ada urusan apa denganmu? Aku. Sudah datang, mending lanjutin aja. Manfaatin aja Bufan. Baru-baru ini bahuku agak pegal kemari. Kamu bilang apa aku punya? Pesaing baru nih. Masa sih ini semua? Cuma akal-akalan Yunsi. Dia cuma mau bikin kamu cemburu. Dan bikin kamu ngejar dia. Tunang, jangan panik. Beneran. Jujur aja, apa kamu dikirim sama Jiang Xiaoye, perempuan itu? Ratuku, aku semakin kagum sama kamu. Jangan banyak omong, jujur aja. Musuh dari musuh adalah teman. Nggak ada musuh selamanya, cuma ada Ratu. Kalau kamu terus ngomong gini, aku gebukin loh. Lihat deh, ini apaan sih? Berdua udah nempel gitu. Tenang. Aku nggak tahan lagi. Jangan gegabah. Yunsi, lihat deh yang kamu lakuin ini apaan sih? Aku nggak ngerti sama sekali, bikin ulang. Kalau kamu nggak ngerti, bisa mulai belajar dari SD. Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kata orang yang pulang dari luar negeri, biasanya matematikanya jelek. Tapi nggak nyangka sejelek ini, padahal aku aja ngerti. Yunsi, nggak menurutmu sekretarimu agak kurang sopan? Aku rasa kamu lebih kurang sopan darinya. Jadi kamu nggak ngasih muka sama aku sebagai kliennya? Muka itu didapat sendiri, bukan dikasih orang.
Kalian berdua ikut aku aja dari sekarang. Kamu mau ngapain? Tebak aja. Bos, kayaknya dia ancam kita. Ada aku, jangan panik. Bos, kakimu kayaknya gemetaran, jangan ngomong bos. Aku dulu kan dari desa Mangkura, aku aja belum ngomong. Mengkinyang seperti kata pepatah. Orang bijak ngomong aja nggak perlu berantem, kalau salah bisa berubah. Itu hal yang baik. Kamu malah ngajarin orangnya. Pelan-pelan. Tahu kenapa tanganmu dihancurkan? Tahu. Aku nggak seharusnya pakai tangan ini. Untuk pijat Yunsi. Lumayan masih ada kesadaran diri. Kedepannya gimana udah tahu. Tahu. Kalimat terakhir tadi ada apa? Gelap jalannya, licin, mataku nggak jelas. Nggak lihat apa-apa. Bagus. Sangat bagus, ayo. Kamu bilang aku sekarang pergi pijat bahu Yunsi. Dia nggak bakal kesel ya? Aku saranin hal yang nggak penting kayak gitu mending jangan dilakukan. Ini nggak itu nggak gimana dong? Tunggu. Nunggu proyek selesai udah telat. Nggak mungkin. Sangat mungkin dia sekarang nggak mau lihat aku. Aku kasih tahu pemburu yang paling baik. Biasanya muncul dalam bentuk mangsa. Kok aku rasa? Love Bufan itu yang kamu bilang. Pemburu yang paling baik. Kamu kenapa, Bufan? Susah dijelaskan. Kamu perlu dirawat di rumah sakit. Kamu masih mau kerja apa? Kalau aku nggak kerja bulan ini, bonus kehadiran penuh hilang. Kamu masih mikirin bonus kehadiran penuh, bener-bener ngeselin. Kamu mau kemana? Aku mau cari Jiang Xiaoye. Jangan pergi, aku cuma patah tulang di beberapa tempat. Plus gegar otak terus. Tulang leher melengkung, selain itu gak ada apa-apa. Aku memang meremehkan si Love Bufan ini. Ini bukan ulah kamu kan? Aku gak sampai sekejam itu. Yunsi, kamu pergi aja. Aku yang urus Love Bufan. Yunsi, kamu mau kemana Yunsi? Yunsi, jangan pergi dong. Love Bufan, kamu mau ngapain sih? Aku udah kayak gini bisa ngapain lagi? Hari pertama kerja seumur hidupku. Udah ketemu sama yang namanya bullying di tempat kerja. Aku cuma pengen kerja dengan baik, susah amat ya. Jangan ngaco. Aku udah kayak gini masih mau muter-muter sama kamu. Ya Tuhan. Apa dosa aku ini? Siapa yang aku sakiti? Jujur gak nyangka. Kita bakal sampai kayak gini. Gak kenal gak sayang. Sebenarnya aku gak sejahat yang kamu kira. Aku cuma dari kecil selalu sial. Orang tua meninggal karena kecelakaan. Dibesarin sama kakek nenek terus. Kakek nenek juga meninggal satu persatu. Terus gimana? Ya aku sendiri aja, yang penting ada duit. Apa aja aku kerjain. Kadang juga ngelakuin hal-hal yang agak nyeleneh. Aku sumpah aku gak pernah nyakitin orang.
Kalau bukan karena mengkinyang malam itu aku udah jadi korban kamu. Ngaco kalau malam itu aku yang. Sekarang yang bersama pasti kita. Aku bakal bertanggung jawab sama kamu. Lord Bufan, kamu berani juga ya? Gak usah bercanda, aku tahu. Kamu gak suka sama aku. Aku cuma suka sama orang-orang kayak kamu yang berpendidikan. Aku bilang malam itu Bufan berhasil tapi malah mengkhianati aku. Ternyata pura-pura jadi beneran. Kamu cari duit yang banyak, nanti aku kenalin pacar yang berpendidikan tinggi. Benar. Kamu lihat aku kayak orang yang bohong. Yunsi, kamu kenapa? Dokter. Kamu sudah bangun. Aku hampir mati ketakutan, kamu gimana rasanya? Aku baik-baik aja, kenapa kamu turun dari tempat tidur cepat naik lagi? Gak apa-apa, ini cuma luka ringan. Dokter baru aja ngecek kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, hasilnya belum keluar. Berlebihan banget ya, lihat aku juga gak ada apa-apa. Yunsi kan. Iya aku. Anak muda walaupun lagi berusaha keras, kalau hamil juga harus. Banyak istirahat kamu ini, kelelahan sampai oksigen dalam darah rendah. Gak ada masalah besar dia hamil. Iya, selamat ya, kamu bakal jadi ayah. Yunsi hamil anaknya Bufan. Benar-benar bantuan dari langit. Hamil aku, kok bisa hamil? Gimana bisa aku hamil? Yunsi, kamu gak apa-apa kan? Kondisi pasanganmu ini agak spesial. Dia bukan. Aku. Dokter, tolong jelasin aja secara umum. Yaitu agak susah hamil kalau sampai keguguran. Kemungkinan besar nggak bisa hamil lagi, lebih hati-hati ya. Terima kasih dokter. Jangan-jangan anaknya ini punya mengkinyang. Jangan khawatir kalau dia nggak mau anak ini. Aku pasti nggak bakal biarin dia. Aku bukan khawatir soal itu, aku nggak mau anak ini. Kenapa dokter bilang? Kamu bakal susah hamil lagi nanti. Aku beneran nggak mau anak ini, aku benci dia. Anaknya belum lahir, kenapa kamu benci dia? Kamu benci mengkinyang ya? Iya, aku benci dia. Ini nggak masuk akal, dia kan kaya. Kamu hamil anaknya, kamu nggak perlu kerja lagi nanti. Lagian aku rasa dia juga baik sama kamu. Dia orang baik. Bukan, gimana bisa? Serius, ini hal yang bikin aku stres. Sumpah setiap kali aku lihat mukanya, aku langsung mual. Kamu bilang kamu sial ya? Sebenarnya aku lebih sial lagi, aku benci banget sama Jiang Xiaoye. Maaf Yunsi, ini semua salahku. Waktu itu aku kayak kesurupan lihat fotomu. Jangan bilang begitu, kalau dia tidak mencari kamu, dia akan mencari orang lain. Kalau begitu kita tidak usah membicarakan hal ini. Kamu rencananya mau bagaimana ke depannya? Tidak tahu. Anak ini jangan kamu gugurkan. Tapi Apa? Aku mau jadi ayahnya anak ini. Aku akan membesarkannya bersamamu, jangan khawatir. Aku akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Kalau memang ingin pergi ya pergi saja. Setiap hari seperti kehilangan jiwa. Siapa bilang aku mau pergi? Aku cuma tidak mengerti kenapa Yunsi bisa begitu baik sama Love Bufan, tapi kenapa malah membenciku. Ini semua tipu muslihat wanita. Kamu tidak boleh selalu tertipu oleh penampilan. Aku kasih tahu ya, kamu jangan selalu di sini. Pura-pura mengerti, aku juga belum pernah lihat kamu bawa pacar pulang. Setiap hari cuma teori doang. Bos Meng kecil, ada hal yang ingin saya laporkan. Sibuk, tidak ada waktu untukmu. Luolin, kamu keluar dulu, ada hal yang ingin saya laporkan ke Bos Meng kecil. Ada apa? Langsung bilang, jangan berbelit-belit. Hal ini harus dibicarakan dengan Anda berdua saja, ada orang lain tidak baik. Pulang saja, pulang saja. Bos Meng kecil, saya tahu Anda menyukai Yunsi, tapi wanita itu. Siapa yang kamu maksud? Saya maksud Yunsi, dia tidak pantas mendapatkan Kamu kok kejelasan terlalu hati ikut Anda. campur, ini urusan antara aku dan Yunsi. Apa hubungannya denganmu? Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Jangan berputar-putar, ada apa? Langsung bilang. Yunsi belum menikah tapi sudah hamil anaknya Love Bufan. Jiang Xiaoye, dari mana kamu dengar ini? Dokter yang bilang, saya bersumpah semua ini benar. Yunsi hamil.
Rumah sakit mana? Ah, Saya tanya rumah sakit mana? rumah sakit pusat di seberang jalan. Bos Meng kecil Anda mau kemana? Jangan banyak tanya, ikut saja. Mentang-mentang menangkap jangkrik tapi burung pipit di belakang. Sayangnya saya adalah elang itu. Kayaknya mau berantem nih. Yunsi, kamu bagaimana? Kamu kenapa? Kamu minggir sana. Mengkinyang, jangan pikir kamu punya uang banyak. Bisa semaunya. Sudahlah. Kamu mau apa? Katanya kamu sakit. Bagaimana kalau kamu keluar dulu? Nggak apa-apa, dia nggak bakal ngapa-ngapain aku. Anak itu punyaku kan? Dia tahu begitu cepat apa dia. Memata-mataiku setiap saat. Kakak ngomong dong, anak itu punyaku kan? Ternyata yang ditakuti akhirnya terjadi juga. Orang kaya bisa membuang ibu dan mempertahankan anak. Alur cerita yang sangat klise. Ternyata aku yang kena sialan kamu. Yunsi ngomong dong. Pergi, anak itu bukan punyamu. Apa salahku sampai kamu menghukumku seperti ini bahkan pada orang seperti dia? Bahkan Love Bufan kamu bisa maafkan. Kenapa nggak bisa maafkan aku, apa salahku? Kamu sangat membenciku. Apa perlu alasan untuk membencimu? Gak mungkin, kamu pasti merasa dirimu terlalu besar, merasa nggak pantas sama aku. Apa kamu nggak percaya diri? Kok kamu bisa narsis banget? Bukan aku narsis dari kecil. Aku sudah seperti ini di luar negeri. Setiap cewek yang lihat aku pasti suka sama aku, tapi cuma kamu. Cewek-cewek suka sama kamu. Sudah kayak gini aku pamer sama kamu, ada artinya nggak? Baiklah, aku tanya kamu. Pria normal pasti punya kebutuhan, kenapa kamu nggak punya pacar? Kakak, kamu mau dengar? Bilang. Sebenarnya aku takut kena penyakit. Bohong, terusin aja bohongnya. Ngira aku anak kecil ya? Serius, dari kecil bapakku ngajarin aku. Meskipun aku cowok tapi harus jaga diri. Terutama dalam hal kesehatan fisik. Kalau tubuh rusak, hidup ini rusak. Habislah kalau anak ini nggak digugurin. Hidupku nggak bakal bisa lepas dari genggaman Buddha. Baiklah, aku nggak mau dengar omonganmu. Di sini nggak butuh kamu pulang saja. Yunsi, jangan bohong sama aku. Anak ini punyaku. Anak ini punyamu atau bukan nggak ada hubungannya sama kamu. Dia sekarang ada di perutku, berarti dia punyaku. Kalau kamu mau punya anak, kamu sendiri yang punya. Jangan bercanda ya. Hari ini barang pertama di gudang dikirim, harus ada yang mengawasi. Kamu pulang saja, jangan ganggu urusan. Apakah pekerjaan ini masih penting? Kalau kamu bersikeras begitu, kita hanya bisa membatalkan kontrak. Kamu sudah hamil meskipun kamu tidak bilang. Saya juga akan membatalkan kontrak. Mengkinyang kamu. Saya harus bagaimana? Bos kecil Meng menyuruh saya datang melihat kamu. Ini hal yang sangat baik. Meskipun dia tidak bilang, saya juga akan merawat kamu dengan baik. Kamu tenang saja. Kamu khawatir apa keluar? Yunsi, dokter bilang selama hamil. Tidak boleh marah, saya tahu kamu pemarah. Tapi demi bayi di perut, kita harus lebih sabar. Jangan pikir saya tidak tahu kamu sengaja bikin saya marah. Bagaimana bisa keberuntungan kamu akan segera datang? Jangan terlalu banyak pikiran. Kamu pikir saja. Keluarga kecil Meng seperti itu. Bagaimana mungkin memperlakukan kamu buruk? Saya menyarankan kamu. Lebih baik buka hati, kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Jangan bikin saya mual ya. Pulang bilang ke bos kecil Meng, seumur hidup saya tidak akan bertemu dia lagi.
Luolin Yunsi mana? Sudah waktunya melepaskan, dia tidak pernah milik kamu. Kamu bilang apa? Saya sudah berusaha meyakinkannya, tapi dia tidak mau dengar. Anak ini dia bilang harus digugurkan. Artinya dia tidak mencintai kamu. Kalau dia menggugurkan anak ini, apakah itu membuktikan saya tidak pernah memiliki dia? Kalian hanya one night stand. Tidak pernah benar-benar memiliki satu sama lain. Kamu terlalu banyak pikiran. Tidak, saya harus cari dia. Bos kecil Meng Yunsi ini sudah resign. Kita harus segera rapat bahas urusan selanjutnya. Bu Fan, saya tadi ingin tanya kamu. Luka kamu kenapa sembuh begitu cepat? Saya baru mau bilang ke kamu. Apa maksudnya? Saya bukan orang baik tapi juga bukan orang jahat. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Jujur, luka ini sebenarnya dipukul oleh Meng Qinyang. Dia cari sekelompok orang untuk memukuli aku sendirian. Melawan mereka belasan orang jadi terluka. Aku merasa sepertinya kamu melenceng dari topik. Apakah kamu sedang pamer kalau kekuatan tempurmu sangat tinggi? Menempatkan diri pada posisi orang lain sebenarnya. Sebenarnya Meng Qinyang tidak begitu buruk, dia benar-benar buruk. Aku tidak seberuntung itu. Kenapa kamu membela dia? Aku hanya khawatir kamu akan menyesal di kemudian hari. Hei, jangan emosi, aku juga tidak bilang apa-apa. Bu Fan, jadilah sahabatku, oke? Aku merasa sangat membutuhkanmu. Tidak apa, aku tahu sebenarnya, kamu kelihatan galak pada Meng Qinyang. Tapi sebenarnya kamu suka padanya meskipun aku juga sangat menyukaimu. Lanjutkan. Saat malam itu ketika Meng Qinyang memukuliku, aku sudah tahu. Anak ini sebenarnya telah jatuh cinta padamu, tapi kamu bilang padaku kalau dia pria baik-baik. Aku merasa itu tidak bisa dipercaya. Aku juga berharap dia bukan seperti itu, tapi aku tidak seberuntung itu. Kita berdua sama-sama sial, mungkin dua hal negatif bisa menjadi positif, kan? Apakah anak Meng Qinyang itu tidak datang? Tidak, ini kan urusan keluarganya sendiri. Akhirnya menunggu sampai hari ini, akhirnya tidak lagi. Dibatasi oleh perempuan itu, aku sudah cukup menderita selama bertahun-tahun. Benar, modal harus mencari keuntungan. Kita ini bukan organisasi amal. Maafkan saya semuanya. Tuan kecil Meng duduk. Begini, Yunsi mengundurkan diri. Jadi Anda harus menandatangani ulang kontrak ini. Lihatlah, jika tidak ada masalah langsung saja ditandatangani. Baik. Pelaksanaan mulai sekarang. Seluruhnya diserahkan kepada Jiang Xiaoye. Kemampuan Jiang Xiaoye tidak ada masalah. Dan dia sangat berpengalaman. Menyerahkan padanya, aku merasa tenang. Bagaimana menurutmu, Luolin? Menandatangani kontrak ini berarti dengan Yunsi tidak ada hubungan lagi. Anda tangani saja, toh sama saja mereka dari satu perusahaan. Jika terjadi sesuatu mereka akan bertanggung jawab. Ayah, kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, kau akan melawan aku. Ayah, kenapa kau memarahiku? Kau tidak tahu, bocah yang tidak tahu diri, apa yang kau pelajari di luar negeri? Pulang-pulang malah merusak nama baik keluarga Meng. Presiden kecil Meng, apa yang dia lakukan salah? Kamu diam saja, aku hampir lupa sama kamu. Ayah, Luolin bukan anakmu. Meskipun dia salah, kamu tidak bisa begitu saja menyalahkannya. Kamu malah membelanya, tidak malu ya? Kamu lihat apa yang kamu lakukan sekarang, rumor bertebaran. Aku cuma tanya ini benar atau tidak. Rumor-rumor apa? Apa ini urusan mereka berdua? Lihat apa yang kamu lakukan. Bagaimana aku tahu ini akan meledak? Kamu. Putra mahkota grup Chasheng. Dengan asisten Luolin. Berita apa ini? Jelas ada yang mau menjatuhkanku. Aku cuma tanya apakah kamu. Jangan bohong. Ayah, kamu bingung ya? Berita seperti ini kamu percaya? Lalu aku tanya selama ini. Kenapa tidak cari pacar, aku suruh kamu menikahi Qiaoi.
Kamu kabur dari pernikahan ke sini, bilang mau bangun karir. Tapi malah bikin masalah konyol seperti ini. Bagaimana aku jelaskan ini ke kamu? Luolin, kamu bilang sesuatu. Presiden kamu salah paham sama presiden kecil Meng, kami tidak. Rumor di internet itu, mana bisa dipercaya, kamu diam saja. Tidak ada asap tanpa api, kamu tidak bisa lepas dari ini. Belum sempat perkenalkan, kamu adalah Presiden Grup Chasheng, Bapak Mengheping ya. Ya, saya senang bertemu. Saya benar-benar hari ini bertemu. Merupakan kehormatan besar, nama saya Zhao Yunxi. Saya mau bertemu dengannya Yunxi. Dia sudah mengundurkan diri, karena kesalahan. Mengundurkan diri. Presiden Meng, nama saya Jiang Xiaoye. Saya bilang saya mau bertemu Yunxi. Sayanya Yunxi dia. Belum menikah sudah hamil sama pria, perusahaan kami tidak bisa menerima orang seperti ini. Merusak nama baik kami, jadi wanita itu sudah dipecat. Bajingan, bersihkan mulutmu sebelum bicara. Kamu tidak pantas mengangkat sepatu Yunxi. Kalian semua malah membelanya, apa kalian semua sudah tidur dengannya? Ah! Bagaimana bisa ada orang seperti kamu di dunia ini, urusan penting tidak diurus. Urusan sampah terus. Selalu mau menjatuhkan orang lain. Kamu berhak bicara begitu. Saya tidak seperti kamu. Aku tahu kesalahan dan bisa memperbaikinya. Jiang Xiaoye, aku sebenarnya berencana menunggu setelah pemeriksaan selesai. Baru akan menyelesaikan semua masalah lama dan baru bersamamu. Tapi kamu tidak memberiku sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Terus-menerus membuat masalah untukku. Kamu hampir membuatku mati kedinginan di ruang pendingin. Aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Kita bertemu di pengadilan. Yunxi, kamu masih ingat aku? Ah, iya. Kenapa kamu datang? Apakah batch ikan hitam itu sudah bisa dikirim? Kami benar-benar sangat khawatir. Maaf Pak Meng, ikan hitamnya tidak memenuhi standar uji. Tidak bisa dikirim. Aku dengar. Sudah dipelihara di daerah Qingshui selama 10 hari. Harus dipelihara selama 15 hari, antibiotik di dalamnya. Baru bisa benar-benar terurai, kalau tidak konsekuensinya sangat serius. Sebenarnya tidak APA selesai 5, 6 hari kami tidak akan menuntut. Ini adalah sesuatu yang akan dimakan orang. Apakah aku takut kamu menuntut? Kalau kamu tidak mengirim, sekarang berarti melanggar kontrak. Denda kontraknya sudah aku siapkan. Maaf Pak Meng, tidak memenuhi standar, tidak bisa dikeluarkan. Waktu itu aku adalah gadis kecil ini. Benar-benar memberiku pelajaran yang berharga. Sekarang kalau ingat masih malu. Kalau orang lain pasti, tanpa pikir panjang sudah mengirim lebih awal. Tapi dia tidak. Dia benar-benar membuatku menunggu 15 hari. Baru mengirim setelah diuji ulang. Sejak kejadian itu, hati ini rasanya sangat tenang. Yunxi, kamu adalah mitra kerjaku yang abadi. Menuju masa depan yang suci. Pantas saja harus bekerja sama dengan Yunxi. Ternyata begini ceritanya. Itu ayah. Yunxi sedang mengandung anakku. Sekarang dia adalah anggota keluarga Meng. Benar. Seumur hidupmu baru kali ini, kamu melakukan hal yang benar. Apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Luolin? Yunxi, kamu mikir apa sih? Mengkinyang hari ini, kamu harus menjelaskan dengan jelas padaku. Kalau kamu berani bohong pada Yunxi, lihat, aku tidak memukulmu. Aku bersumpah demi langit, aku suka wanita. Aku tahu Yunxi. Kamu sudah melihat rumor di internet sejak lama dan mempercayainya. Makanya kamu sangat membenci dan menolakku. Kamu pikir dengan begitu aku akan percaya kata-katamu? Yunxi, kamu memang sudah terbawa arus. Aku bukan orang seperti itu, percayalah padaku. Luolin, coba kamu bicara. Jangan takut, meskipun itu benar. Kita semua bisa menerimanya. Tapi kamu terus menyangkal. Dan terus menipu pernikahan dan punya anak. Tidak ada batasnya, tidak takut kena petir. Yunxi, apa yang kamu bicarakan? Di depan umum seperti ini tidak baik. Apa aku harus memberimu muka? Luolin, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku ada urusan, aku akan pergi sebentar. Tunggu, aku akan bicara untukmu, Luolin. Mengkinyang, dia bilang langsung padaku. Kalian berdua adalah teman, katanya. Kalian berdua sama-sama tertarik pada genku. Asal aku mau kalian bersedia membayar mahal untuk membuatku punya anak untuk kalian. Luolin, semua ini adalah kata-katamu. Maaf, aku takut Qiaoi terlalu sedih. Lagi pula, dia mengejarmu selama ini, jika kamu benar-benar bersama Yunxi. Diam saat aku kabur dari pernikahan dulu. Kamu yang pertama mendukung, aku tidak melihatmu khawatir tentang perasaan Qiaoi.
Ternyata kamu yang selalu menghasut di belakang. Sungguh beruntung aku memperlakukanmu dengan baik selama ini. Aku mengerti sekarang Xiao Yang. Apakah kamu tidak salah? Apakah kamu punya otak babi? Selama ini tidak melihat apa-apa. Ayah, Yunsi, maaf, aku minta maaf untuk anakku yang tidak berguna ini. Kepadamu. Aku bukan datang untuk menerima permintaan maaf. CEO Zhao, seharusnya aku tidak mengundurkan diri. Aku akan terus bekerja di perusahaan. Tentu saja Chairman Meng adalah klien besar. Mendukung kita, kamu bisa bekerja selama yang kamu mau. Jiang Xiaoye, mulai sekarang kamu dipecat. Zhao si munafik. Semua ini adalah perintahmu. Jiang Xiaoye. Aku memberimu kesempatan kerja sama yang adil. Kamu sendiri yang tidak berhasil, siapa yang kamu salahkan? Siapa Yunsi? Aku. Kami sudah memeriksa semua data selama 3 tahun. Tidak ditemukan masalah pemalsuan data. Maaf sudah membuat semua orang khawatir. Bagaimana mungkin? Data selama 3 tahun tidak ada kesalahan sama sekali. Apa kamu meragukan kemampuan kerja kami? Atau kamu curiga kami melakukan kecurangan? Apa kalian melindungi dia? Sungguh konyol Zhao Shuyun. Jiang Xiaoye, kalian berdua. Kalian diduga memalsukan bukti. Memfitnah orang lain. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Ayo pergi. Dunia ini memang penuh keajaiban, baru pertama kali aku lihat. Seorang bos menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dunia orang kaya, seperti kalian, aku benar-benar tidak mengerti. Banyaknya uang masih belum cukup. Yunsi, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Love Bufan? Kenapa kamu bisa bersama orang seperti dia? Kenapa dia tidak mencuri atau merampok? Mengganggumu. Yunsi, nanti aku kasih kamu kartu. Di dalamnya ada beberapa ratus juta, aku juga tidak ingat persisnya, kamu bisa belanja sesuka hati. Belanja sepuasnya, cucu keluarga kami. Tidak boleh kekurangan sejak dalam kandungan. Apakah Anda ingin membeli putus? Uang ini tidak bisa saya terima. Yunsi, kamu mikir apa? Apa maksudnya membeli putus? Bukan karena asistenmu itu Luolin. Membuat Yunsi ketakutan. Maaf Yunsi, ini salahku buta. Selama ini tidak menyadari ada banyak bahaya di sekitarku, menimbulkan begitu banyak kesalahpahaman antara kita. Yunsi anakku. Dia masih perjaka, belum pernah punya pacar. Kamu menerimanya juga tidak rugi. Begini saja kamu terima Love Bufan sebagai asisten. Aku akan pertimbangkan untuk menerimamu. Kenapa harus memberinya keuntungan? Apa kamu tidak mau? Baiklah, tidak masalah, semua sesuai keinginanmu. Oke, gajinya 5 kali lebih tinggi dari Luolin. Tidak masalah. Bos, mulai sekarang apakah kita bisa selalu senaknya? Senaknya apa kita sekarang punya modal? Tentu saja bisa senaknya, jangan bikin masalah untuk adikku. Jangan sembarangan, dia sedang hamil. Dokter bilang kalau sulit untuk hamil lagi. Kakak seharusnya tidak apa-apakan. Di buku bilang tidak boleh. Kalau ciuman bolehkan. Tidak boleh juga. Aku baca di buku juga bilang. Kalau wanita bilang tidak boleh artinya boleh. Kakak ciuman sekali aja.